ya, balik lagi di Humanities Podcast episode ke-7 bersama saya Dia Cewati. Dan kali ini kita bakal ngobrolin salah satu tempat per-PW yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Tempat apa lagi kalau bukan ruang baca Fakultas Ilmu Budaya. Dengan narasumber di samping saya ada Bu Nadia. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebenarnya aku penasaran nih, apa di semua fakultas itu ada ruang bacanya ya? Baik, untuk di semua fakultas, di tiap fakultas itu ada ruang bacanya Mbak, mayoritas. Oke, baik. Jadi di semua fakultas ada ruang baca tersendiri. Untuk ruang baca FIB itu ada di mana sih Bu? Jujur ya, kalau saya sendiri saya belum pernah ke ruang baca FIB. Soalnya kayak itu di mana sih kok aku bingung buat carinya gitu. Kira-kira di mana sih lokasinya? Baik, untuk informasi juga untuk Mbak Dian dan teman-teman. Jadi untuk ruang baca FIB itu ada di lantai 2 di sebelah selatan ya. Tepatnya ada di dekat Prodi Studi Kejepangan dan Ilmu Sejarah. Jadi teman-teman bisa langsung aja berkunjung ke ruang baca di lantai 2 di sisi selatan. Oke, baik, teman-teman bisa langsung ke ruang baca di lantai 2 pintu selatan, dekatnya Departemen Ilmu Sejarah dan Studi Kejepangan. Untuk aturannya, apa ada aturan khusus atau ada jam operasional yang ada di ruang baca bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke ruang baca FIB? Baik, untuk aturan kami terbuka untuk seluruh mahasiswa atau sivitas dari Fakultas Ilmu Budaya. Jadi dari mahasiswa, dosen, tendik dari Fakultas Ilmu Budaya. Tidak hanya itu saja, kami pun juga terbuka untuk seluruh mahasiswa di luar FIB ya, di lingkungan UNER. Nah, tidak hanya itu aja Mbak, jadi kami pun juga terbuka untuk masyarakat umum. Seperti itu. Untuk jam operasional sendiri itu dari jam berapa dan mungkin dari hari apa aja sampai hari apa gitu? Baik, untuk jam operasional kami buka setiap hari Senin sampai hari Jumat ya, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Nah, untuk jam istirahatnya sendiri kami dari hari Senin sampai Kamis jam 12 sampai jam 1 siang. Berbeda untuk hari Jumat ya, karena sholat Jumat kami tutup mulai setengah 12 dan buka layanan kembali pukul 1 siang. Nah, untuk hari Sabtu dan Minggu kami tutup pelayanan. Nah, untuk perbedaan yang tadi untuk peminjaman buku bagi masyarakat umum atau sivitas bagaimana? Kalau untuk sivitas UNER boleh membawa buku untuk dibawa pulang ya. Berbeda dengan masyarakat umum hanya bisa untuk dibaca di tempat saja. Gitu, Mbak. Jadi yang bisa menggunakan akses ruang baca nggak hanya mahasiswa aja ya Bu? Betul. Jadi umum bisa menggunakan fasilitas ruang baca, namun yang menjadi pembedanya umum hanya bisa membaca buku di ruang baca itu, tapi tidak bisa meminjam bawa pulang gitu. Kalau mahasiswa bisa dibawa pulang gitu ya? Iya, betul sekali. Untuk fasilitas sendiri, apa aja sih yang disediakan oleh fasilitas ruang baca itu? Ya, untuk fasilitas, karena kami adalah ruang baca ya, jadi pastinya ruangan yang nyaman untuk membaca. Karena di ruang baca itu kita dingin Mbak, jadi benar kalau dibilang Mbak Dian tadi memang ruang baca PW gitu ya, ter-PW yang ada di fakultas ini karena ruang bacanya dingin. Kemudian di sana kami juga tidak hanya fasilitas dan ada layanan juga Mbak. Jadi untuk layanannya peminjaman buku, baik dari buku teks ya, buku teksnya itu ada fiksi, non-fiksi, kemudian buku perkuliahan. Di sana juga teman-teman bisa membaca full text repository. Nah, mungkin kalau teman-teman terbatas akses ya, kalau open access itu terbatas, hanya bisa diakses dari bab 1 pendahuluan atau di bab metodologi penelitian saja. Namun, teman-teman bisa datang ke perpustakaan pusat atau ke ruang baca FIB untuk bisa membacanya secara full text. Karena kami sudah menyediakan beberapa komputer, ya, sudah kami tambahkan beberapa komputer untuk teman-teman bisa mengakses full text repository. Nah, itu kalau untuk yang tahun 2021 ke bawah Mbak, itu pakai repository. Untuk yang 2021, 2022, 2023 itu cara aksesnya berbeda web. Berbeda web? Ya, jadi menggunakan ir.uner.ac.id. Caranya sangat mudah, teman-teman bisa mengaktifkan terlebih dahulu OpenVPN-nya, ya, kemudian masuk
ke website ir.uner.ac.id. Cara loginnya pun cukup mudah, tinggal memasukkan username dan password Cybercampus masing-masing. Kemudian di situ sudah masuk ya ke webnya, tinggal searching aja kalian mau mencari judul, topik atau nama penulisnya siapa gitu. Ngomongin soal OpenVPN sendiri, apa ada kayak jadwal sosialisasi khusus buat akses OpenVPN itu? Soalnya kan masih banyak mahasiswa yang belum bisa menggunakan OpenVPN untuk mengakses beberapa e-jurnal yang disediakan oleh UNER sendiri. Baik, untuk pelatihan tersendiri Mbak, itu ada di salah satu materi pelatihan yang diselenggarakan rutin oleh perpustakaan ya. Salah satunya adalah materi tentang OpenVPN, bagaimana cara melakukan instalasi, mengakses e-resources. Kemudian adalah materi-materi lain seperti Mendeley, kemudian literatur review, avoiding plagiarisme Turnitin, ada juga desain grafis Canva. Itu tuh selama 1 bulan perpustakaan rutin mengagendakan pelatihan tersebut. Ya, teman-teman bisa mengikutinya secara gratis ya, terbuka untuk seluruh sivitas UNER dan teman-teman mendapatkan e-sertifikat ber-SKP. Ya, itu adalah benefitnya. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena di website perpustakaan UNER di lib.uner.ac.id itu sudah ada video tutorial bagaimana cara lakukan instalasi OpenVPN, kemudian ada tahapan secara tertulisnya juga Mbak. Jadi nggak perlu khawatir, semuanya ada di web Perpustakaan Universitas Airlangga. Oke, jadi udah ada tutorial sendiri cara untuk mengakses OpenVPN di websitenya Perpustakaan Universitas Airlangga. Untuk proses peminjaman dan pengembalian buku sendiri itu apa ada prosedur khususnya? Baik, untuk peminjaman bukunya, untuk yang mahasiswa semester 1 sampai akhir ya, itu bisa melakukan peminjaman buku selama 2 minggu. Selama 2 minggu? Iya, kalau tadi udah saya informasikan bahwa untuk semester 1 sampai 5 itu bisa pinjam maksimal 15 buku. Untuk semester akhir, nah ini pasti Mbak Dian juga membutuhkan ya informasi buku-buku lebih, makanya kita tambahkan untuk kuota peminjamannya menjadi 20. Menjadi 20 buku untuk semester akhir? Semester akhir. Nah itu 5 buku maksimal bisa Mbak pinjam untuk ruang baca FIB. Ya, jadi peminjaman buku di ruang baca FIB maksimal 5 buku dan bisa masa pinjamnya adalah 2 minggu. Dan itu bisa dilakukan perpanjangan buku Mbak. Perpanjangan bukunya bisa dilakukan 2 kali. Jadi total peminjaman itu bisa sampai 6 minggu. Nah, untuk perpanjangan bukunya, ini fun fact ya teman-teman. Untuk perpanjang buku, teman-teman bisa lakukan secara mandiri di online. Ya. Secara online? Secara online. Caranya teman-teman bisa buka iList for Education, login menggunakan akun Cybercampusnya. Di situ ada fitur untuk perpanjangan buku, ya. Kemudian tinggal pilih judul buku apa aja yang mau diperpanjang. Nah, itu secara mandiri. Tapi kalau untuk dibantu oleh petugas pun, teman-teman tinggal bawa bukunya ke petugas. Nah, untuk pengembalian bukunya itu maksimal 2 minggu, Mbak, untuk peminjamannya ya. Maksimal 2 minggu ya, untuk pengembalian buku. Betul, jangan sampai terlambat karena teman-teman nggak perlu khawatir juga ya, karena nanti akan kami reminder melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp. Ya, jadi setiap peminjaman buku itu nanti akan kami berikan notifikasi melalui WA dan hari sebelum jatuh tempo itu akan kami reminder bahwa buku tersebut akan mendekati jatuh tempo. Maka bukunya harus dikembalikan. Jangan sampai melewati batas peminjaman. Nanti ada denda. Dendanya 1 buku per hari itu Rp1.000. Rp1.000 ya, per hari. Ya, jadi jangan sampai telat karena kami juga sudah melakukan reminder dari WhatsApp itu. Oke, sudah ada reminder sendiri buat kalian yang barangkali mau membeli buku lewat via WhatsApp. Dan kemudian ada hal unik yang ruang baca fasilitasi yang mungkin belum banyak orang tahu? Baik, kalau tadi fun fact yang pertama itu perpanjangan buku ya, bisa secara online pakai iList. Kemudian fun fact yang kedua, teman-teman bisa mengakses repositori full text itu di perpustakaan pusat ataupun di ruang baca fakultas. Karena kami sudah sediakan komputer dan akses khusus untuk bisa membaca repositori. Dan di ruang baca, teman-teman juga bisa mengakses e-jurnal, e-books yang dilanggan oleh UNER. Ya, kalau yang pakai OpenVPN tadi itu membantu untuk ketika teman-teman mengaksesnya dari luar kampus.
Ya, kalau mungkin tadi bertanya, OpenVPN fungsinya buat apa sih? Itu untuk membantu teman-teman ketika tidak berada di lingkungan kampus, tapi tetap terhubung dengan UNER. Dengan bantuan OpenVPN tadi, fungsinya untuk bisa mengakses e-resources yang dilanggan oleh UNER, baik e-jurnal, e-books, internasional yang tentunya bereputasi, Mbak. Dan itu yang memang harus kalian maksimalkan pemanfaatannya untuk menambah referensi dalam proses penulisan karya ilmiah. Oh, ngomongin soal Instagram sendiri, apa Ruang Baca FIB itu punya akun Instagram sendiri atau mungkin punya akun sosial media yang lain? Dan mungkin kan dengan adanya akun sosial media ini bisa memudahkan mahasiswa FIB untuk mendapat informasi yang akan di-share oleh pihak Ruang Baca FIB. Baik, kami memiliki media sosial Instagram, ya teman-teman bisa follow Instagram Ruang Baca di @rbfibuner. Di situ kami akan informasikan beberapa informasi terbaru, ya termasuk buku terbaru kami atau program-program yang akan kami selenggarakan itu di Ruang Baca. Jangan lupa di follow ya. Oke, jangan lupa follow Instagramnya Ruang Baca FIB UNER. Oke. Satu lagi. Ini tuh aku kepo banget sama buku yang ada di etalase kaca lobi menuju lantai 2. Oke. Itu buku karya dosen kan, Bu ya? Ya, Itu apa boleh dipinjam ya, Bu? baik. Kalau teman-teman habis jalan dari lobi menuju ke lantai 2, itu silakan teman-teman lihat di sebelah kiri, itu ada etalase kaca. Di situ kami sudah mengumpulkan beberapa buku karya dosen Bapak Ibu dosen FIB kita. Ya, jadi memang sengaja saya kumpulkan supaya terlihat gitu ya karya-karya beliau-beliau Bapak Ibu dosen kita itu di etalase kaca tersebut. Teman-teman bisa meminjamnya. Untuk peminjaman sendiri itu gimana caranya, Bu ya? Untuk teman-teman yang tertarik membaca koleksi tersebut, bisa langsung saja menghubungi kami, petugas yang ada di Ruang Baca, maka kami akan mengambilkan dan melakukan proses peminjamannya untuk teman-teman. Oke, baik. Untuk peraturan dari peminjaman buku karya dosen ini apakah sama dengan peraturan seperti buku-buku pada umumnya yang ada di Ruang Baca FIB? Sama, karena itu adalah koleksi umum ya, jadi bisa dipinjam selama 2 minggu. Selama 2 minggu, sama Ya, berarti ya? Bu? sama, ya. Terus kemudian Ruang Baca ini apa sering dibuat tempat nongkrong bagi mahasiswa? Soalnya kan ruangannya kan adem gitu kan ya? Iya, oke, karena tadi dianggap ruangan ter-PW gitu ya buat mahasiswa, jadi memang sering buat teman-teman nongkrong, ada yang belajar, karena di Ruang Baca itu ada meja, bangku untuk belajar, juga ada lesehan. Wah, mantap banget, ada lesehannya juga, apalagi ada AC-nya ya, Bu ya. Iya. Apalagi Surabaya kan lagi panas-panasnya ya. Iya. Lesehan di Ruang Baca sambil AC-an baca buku, enak banget itu. Iya. Dan tipe dari mahasiswa untuk belajar kan beda-beda ya, Mbak. Iya. Jadi kami sediakan di Ruang Baca itu memang bangku yang khusus ada kartelnya yang fokus untuk mandiri, belajar mandiri. Ada juga yang belajarnya bisa berdiskusi sama teman gitu. Jadi ada tempat khusus bagi mereka yang ingin belajar sendiri maupun belajar kelompok. Ya, Oke. betul sekali. Untuk mahasiswa sendiri, dari prodi mana aja sih, Bu, yang sering ngunjungin Ruang Baca FIB? Kalau dari pengunjungnya sendiri, semua prodi berkunjung ke Ruang Baca kami. Namun yang lebih sering itu adalah paling banyak adalah prodi Ilmu Sejarah dan Bahasa Sastra Indonesia. Wah, Ilmu Sejarah dan Bahasa Sastra Indonesia. Ya. Oke. Terus mungkin ada layanan terfavorit yang disediakan oleh Ruang Baca yang mungkin sering banget digunakan oleh mahasiswa FIB sendiri. Kalau layanan favorit, kebanyakan mahasiswa itu pinjam buku terbaru, ya. Kemudian mahasiswa itu membaca skripsi tesis dalam bentuk hardcover atau dari repositori. Itu yang paling rame sih, Mbak. Iya, itu memang berguna banget sih, Mbak. Iya. Buat mahasiswa air seperti saya ini juga penting banget buat betul. diakses. Oke. Mungkin tadi kan ada layanan favorit. Ya. Ini saya mau tanya, apa ada layanan yang kurang dilirik oleh mahasiswa padahal itu layanan yang sangat penting? Oke, yang kurang dilirik ya. Kalau dilihat dari statistik penggunaan e-resources ya, e-jurnal, e-books yang masih minim pemakaian itu adalah Gistor dan Taylor & Francis, Mbak.
Padahal kedua jurnal itu dilanggan sama UNER khusus untuk FIB. Tapi trafficnya masih minim gitu pemanfaatannya. Itu gratis ya Bu? Ya gratis, dengan OpenVPN itu free, bisa akses semaksimal mungkin. Nah harapannya teman-teman bisa mengakses lebih banyak lagi, lebih maksimal lagi untuk e-resources Taylor and Francis dan juga GStore, karena itu memang subjek spesialisnya ilmu budaya, seperti itu. Dan mungkin harapan kedepannya untuk ruang baca FIB sendiri menurut Bundanya gimana? Baik, kalau menurut saya sebagai pustakawan, saya berharap ruang baca FIB itu tetap dijadikan tempat belajar bagi mahasiswa. Ya, selain itu ruang baca bisa kalian jadikan sebagai tempat untuk mencari inspirasi. Tulisan apa ya yang akan saya tulis atau akan saya terbitkan besok begitu. Kemudian saya berharap juga ruang baca itu bisa kalian manfaatkan untuk meningkatkan gemar membaca buku. Nah, ini penting karena kita harus terus-menerus semangat untuk meningkatkan literasi membaca buku. Ya, jangan sampai kita terlalu terlena dengan adanya gadget sehingga kita lupa atau budaya membaca buku teks seperti itu. Apalagi karya sastra ya, itu yang harus teman-teman tingkatkan. Apalagi fakultas ilmu budaya ya Bu ya, harus banyak baca-baca buku, harus banyak literasi gitu. Baik, satu lagi harapan saya terutama pustakawan ya, kami membuka untuk teman-teman bisa langsung datang ke saya, pustakawan Ruang Baca FIB, untuk melakukan diskusi ya ataupun konsultasi seperti itu. Misalnya kalian ingin atau sedang menulis karya ilmiah atau melakukan suatu penelitian yang membutuhkan referensi atau literatur begitu ya, atau metodologi apa ya yang pas buat tulisan saya ini, teman-teman bisa datang ke saya, kemudian kita akan berdiskusi bersama gitu, apa yang bisa saya berikan, suggest metodologi penelitian apa, kemudian e-resources atau buku yang menunjang penulisan itu, seperti itu. Banyak sekali layanan yang difasilitasi oleh Ruang Baca FIB dan itu sangat berguna untuk mahasiswa untuk digunakan dalam perkuliahan ini. Ya, dan kami pun juga terbuka Mbak Diah untuk kita mau kolaborasi ya. Terbuka untuk kolaborasi dengan mahasiswa UNER ataupun dengan masyarakat umum yang ingin berkolaborasi dengan Ruang Baca untuk kegiatan pengabdian masyarakat seperti katalogisasi buku ya. Yang terakhir kemarin kami kolaborasi dengan BEM FIB untuk membuka ruang baca khusus dari milik sejarawan Prof. Ruslan Abdul Ghani. Ya betul, Ruslan Abdul Ghani. Di situ banyak sekali kan koleksi yang dimiliki. Nah kemudian bagaimana cara mengklasifikasi, mengkatalogisasi bukunya, itu kolaborasi bersama Ruang Baca. Harapan kami ke depannya supaya lebih banyak lagi kolaborasi-kolaborasi yang kita lakukan bersama, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian obrolan mengenai Ruang Baca FIB dan terima kasih banyak Bu Nadia karena sudah sharing mengenai info Ruang Baca FIB. Mungkin kedepannya nanti mahasiswa FIB bisa sering mengunjungi Ruang Baca yang difasilitasi oleh FIB sendiri. Iya, siap. Terus jangan lupa untuk selalu nonton podcast kami di channel YouTube FIB UNER dan jangan lupa untuk subscribe. Dan saya Dia Sewati sebagai host dan Bu Nadia sebagai narasumber pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Fakultas Ilmu Budaya, Viva Ilmu Budaya.